kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah acara ataupun momentum yang sangat mulia, yang menjadi ciri khas dan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para Salafiyun yaitu adalah mereka senantiasa mengikat diri mereka dengan para ulama, dengan para masyayikh untuk kembali dan mengambil serta melaksanakan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan mereka demi kebaikan kita di dunia ini, terlebih khusus juga kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah antum baca dan telah sampai kepada antum semua bahwa kita walhamdulillah telah mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah menjaganya, dan terlebih khusus bagi kita sekalian para salafiyin yang insyaallah ta'ala nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua untuk kita dengarkan, kemudian kita terima, dan yang terpenting adalah untuk kita laksanakan dan kita terapkan. Insyaallah ta'ala kita akan memutar dahulu audio yang telah disampaikan oleh Fadilatu Syekhina Al-Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Setelah itu insyaallah ta'ala kita akan mendengarkan penjelasan dan terjemah dari nasihat beliau. Naam, barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا بهذا اللقاء بين إخواننا وأبنائنا وآبائنا في بلاد أندونيسيا، حفظها الله وحرسها من كل سوء ومكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه
دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا الجد والاجتهاد. يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا، الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، فالجد والاجتهاد. ونحن على هذه العشر أيضا، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك، أي إلا الشهيد. وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة. Naam. وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات والآباء والأمهات والأبناء والبنات وجميع من يستمع ومن يحضر هذه الكلمة أو المحاضرة. Saudaraku sekalian, para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, dan seluruh yang mendengar ataupun yang menghadiri muhadharah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah acara ataupun momentum yang sangat mulia, yang menjadi ciri khas dan tanda ahlus sunnah wal jamaah dan para salafiyun yaitu adalah mereka senantiasa mengikat diri mereka dengan para ulama, dengan para masyayikh,
untuk kembali dan mengambil serta melaksanakan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan mereka demi kebaikan kita di dunia ini, terlebih khusus juga kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah antum baca dan telah sampai kepada antum semua bahwa kita walhamdulillah telah mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah menjaganya, dan terlebih khusus bagi kita sekalian para salafiyin yang insyaallah ta'ala nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua untuk kita dengarkan, kemudian kita terima, dan yang terpenting adalah untuk kita laksanakan dan kita terapkan. Insyaallah ta'ala kita akan memutar dahulu audio yang telah disampaikan oleh Fadilatu Syekhina Al-Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani Hafidhahu. Nah, ikut. عز أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن لا من
فيها صيام وحج، ذكر لله تبارك وتعالى وتكبيرا وإهلالا وتهليلا. نعم، فالواجب علينا أن نجد ونجتهد، ولا ندري لعلنا لا ندرك بعد هذا العام. والواجب علينا أيضا أن نستغل هذه النفحات، فإن لله عز وجل نفحات في كل يوم وليلة في كل عام، فمن وافقه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه هي نفحات الله عز وجل الذي يرسلها لعباده، فالجد والاجتهاد في ذلك. رابعا، علينا بطلب العلم الشرعي الذي يبصرنا، والعلم الشرعي واجب على كل مسلم ومسلمة. نعم، فكلما تعلم المرء وكلما تربى بطلب العلم كان هذا خير له. فالإنسان إذا تعلم العلم الشرعي عرف الحق، عرف طريق الصواب، وعبد الله على بصيرة. أما إذا كان بعيدا عن هذه الأشياء ولا يعرف هذه الأشياء من أحكام في الدين أو معتقدات، فإنه قد يخبط خبط عشواء. فالواجب عليه العلم أن يتعلم، الواجب عليه العلم أن يتعلم. فإذا تعلم تبصر بهذه الأشياء. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. نعم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فجدوا في طلب العلم إخواني في الله، ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن واختلط الحابل بالنابل. خامسا، يجب علينا مراعاة الأخوة، وأن نكون يدا واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمنازعة والخصومات تذهب من قوة الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون يدا واحدا، وذكر أن الفرقة الحالقة التي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الأخوة، الدين تبعده. نعم، فالواجب علينا أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، ونترك الغيبة والنميمة التي تفرق الصف أو نقل الأخبار أو غير ذلك. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نجد ونجتهد في المحافظة على الأخوة، وأن نغض الطرف. ويجب علينا أيضا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله بالأخوة، حافظوا على دعوتكم. لا أعني فلانا أو علانا من الناس، هي نصيحة عامة لي أولا أنا ولجميع إخواني. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظكم جميعا، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. نعم، ولا ترضون أن فلان يطعن في فلان أو فلان يطعن في فلان، لا. نعم، بل واجب عليكم أن تحافظوا على دعوتكم، ومشايخ أجلاء عندكم، نعم، كالشيخ لقمان حفظه الله، والإخوة المدرسين جميعهم أيضا كلهم على خير وصلاح. ونسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يحفظهم جميعا، وأن يحفظ بلاد أندونيسيا، ويكبت أعداءكم وأعداء الدعوة السلفية. والحمد لله رب العالمين. Na'am, walhamdulillah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mendengarkan bersama
nasihat-nasihat dan juga bimbingan-bimbingan dari guru kita Syekh Fadilatul Syekh Zakaria ibn Shu'aib Al-Adani hafizahullahu ta'ala, maka kita ucapkan dan kita doakan untuk beliau, jazahullahu anna wa anis salafiyin wa anil muslimin khairal jaza, wa as'alullah azza wa jal an yaj'ala ma qaddam fi mizan hasanatihi yaumal qiyamah, Allahumma amin. Maka dalam audio yang ringkas tersebut, beliau mengatakan setelah beliau membacakan khutbatul hajah, maka beliau mengucapkan nahmadullah azza wa jal, kita senantiasa memuji Allah azza wa jal yang telah memudahkan kita untuk mengadakan pertemuan ini bersama ikhwanina wa abnaina wa abaina, bersama saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan ayah-ayah kami, orang tua kami di negeri Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaganya dari segala keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempersatukan al-ikhwah, saudaraku-saudaraku semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalimat mereka. Dan sungguh dan aku suka dan senang di dalam kalimat yang ringkas ini untuk menyuguhkan kepada kalian semua nasihat-nasihat tentang talabul ilm wal ukhuwah fillah, yaitu nasihat-nasihat tentang menuntut ilmu dan juga al-ukhuwah, pentingnya persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ula hadhihi nasaih taqwallah, kata beliau, nasihat-nasihat yang pertama, ataupun yang pertama dari nasihat-nasihat tersebut adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wajib bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan takwa itu adalah merupakan wasiat Allah Azza wa Jal untuk orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam An-Nisa 131. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, dan kami juga telah mewasiatkan kepada kalian. Apa itu wasiatnya? Anittaqullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi kita semua, ma'asyiral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla haitsuma kunna, dimanapun kita berada. Dan sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada, dan hendaknya engkau mengikutkan sebuah keburukan dengan sebuah kebaikan. Kamu ganti sebuah keburukan dengan amalan kebaikan, tamhuha, maka niscaya amalan kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang telah engkau lakukan. Kemudian kata Nabi, dan hendaknya engkau memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik.
hendaknya engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka yang wajib bagi kita semua ma'syarul muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan takwa itu adalah al-ityanu bil ma'mur wajtinabul manhi, melaksanakan, mewujudkan perintah-perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan thaniyan, yang kedua, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Hendaknya kita semua senantiasa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ikhlas itu adalah merupakan perkara yang sangat istimewa dan berharga, merupakan tujuan yang sangat berharga. Wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan segala amalan-amalan kita. Terlebih lagi, kita sedang berada pada 10 hari yang penuh dengan barakah ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana amalan-amalan saleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita hanya dalam rangka mengharapkan dan mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Dan wajib bagi kita untuk menghindari dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, menjauhi riya, ingin untuk dilihat ataupun dipuji ataupun disanjung, was-sum'ah, demikian pula menjauhi as-sum'ah, ingin didengar ucapannya. Fal ikhlasu matlabun aziz, kata beliau, maka ikhlas itu adalah merupakan tujuan yang sangat berharga dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan segala macam amalannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka yang wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, man qala la ilaha illallah khalisan biha wajhahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dalam keadaan ikhlas, hanya mengharapkan dengan ucapan itu wajhahu, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka yang wajib bagi kita semua, hendaknya kita mengikhlaskan seluruh perbuatan dan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya amalan-amalan tersebut dan ketaatan-ketaatan tersebut semuanya hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah mengharapkan dan menginginkan dari amalan-amalan kita balasan-balasan ataupun ucapan terima kasih ataupun mengharapkan faedah-faedah duniawi ataupun keuntungan-keuntungan duniawi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau thalithan, yang ketiga, nasihat yang ketiga, al-jiddu wal ijtihadu fit ta'ati wa talabil ilmi. Hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan dan di dalam menuntut ilmu. Al-jiddu wal ijtihad, kita harus serius dan bersungguh-sungguh. Wajib bagi kita untuk serius
dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita semua adalah an-nuqbila ala sya'nina. Yang wajib kita laksanakan, hendaknya kita fokus dan konsentrasi terhadap urusan-urusan kita. Yang wajib bagi kita, hendaknya kita fokus dan konsentrasi ala ma yanfa'una, terhadap perkara-perkara dan urusan-urusan yang akan memberikan manfaat kepada kita fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan juga di akhirat. Maka kita harus serius dan bersungguh-sungguh. Apalagi kita berada dalam 10 hari yang penuh dengan barakah ini. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu ahabbu fihi ila Allah min hadhihi al-'ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan dhahaba bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari-hari yang jika amal saleh dikerjakan pada hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, tidak pula jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan hartanya dan jiwa dan raganya, kemudian dia tidak pulang membawa apapun dari jihad itu, ai illa syahid, yaitu kata beliau kecuali orang yang meninggal dan gugur di medan peperangan dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Maka orang yang meninggal dalam berperang memperjuangkan kalimat Allah itu yang bisa menyaingi keutamaan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini. Kemudian kata beliau, wa illa amalul jihadi ma yuwazi hadhil amal. Ya, akan tetapi, nah, kalau orang yang berjihad, kemudian dia tidak gugur, tidak meninggal, dan dia masih pulang kepada keluarganya dan pulang ke rumahnya, maka amalan jihad tersebut yang seperti itu belum bisa menyaingi dan menandingi amal-amal saleh yang dilakukan pada hari-hari yang penuh barakah ini, yaitu hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Fabadiru ikhwani, maka hendaknya kalian wahai saudara-saudaraku bersegera, bergegas untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam dan bentuknya dan jenisnya. Seluruh jenis-jenis kebaikan semuanya, baik itu puasa ataupun salat ataupun zakat ataupun haji ataupun berkurban ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan takbir ataupun dengan ihlal, dengan mengeraskan suara di dalam mengucapkan talbiyah, yaitu pada bagi saudara-saudara kita yang diberikan nikmat dan karunia oleh Allah untuk bisa berangkat untuk melaksanakan haji ke Baitullah, maka hendaknya mereka juga berzikir kepada Allah, mengeraskan suaranya di dalam berihlal, bertalbiyah, wa tahlil, ataupun zikir kepada Allah berupa tahlil, membaca tahlil, sebagaimana takbir dan tahlil ini telah datang dari Nabi SAW dan telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin ketika mereka masuk dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Naam, fal wajibu alaina, kata beliau, maka yang wajib bagi kita semua, hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh
Karena kita tidak tahu, bisa jadi kita tidak akan bertemu lagi setelah tahun ini. Kita tidak akan hidup lagi setelah tahun ini. Maka yang wajib bagi kita semua untuk kita memanfaatkan hembusan-hembusan rahmat ini, yaitu memanfaatkan kesempatan-kesempatan emas ini. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki hembusan-hembusan rahmat dan kebaikan pada setiap hari dan bahkan pada setiap malam dan bahkan pada setiap tahun. Maka barang siapa yang bisa bertepatan dengan hembusan rahmat Allah itu, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hembusan-hembusan dari rahmat Allah Azza wa Jal yang telah Allah lepas untuk hamba-hambanya, marilah kita manfaatkan dengan baik. Kita gunakan kesempatan emas ini, maka hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Kemudian kata beliau berikutnya, rabi'an, nasihat yang keempat, al-inayatu bi talabil ilmi syar'i. Hendaknya kita memiliki perhatian di dalam menuntut ilmu syar'i. Alaina, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i yang akan membuat kita bisa melihat, yaitu bisa menilai dengan benar. Maka ilmu syar'i itu wajib untuk dituntut oleh setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Iya. Fakullama ta'allama al-mar'u, maka setiap kali orang mau menuntut ilmu dan setiap kali orang mau mendidik dirinya dengan menuntut ilmu, maka itu adalah merupakan kebaikan baginya. Maka seorang manusia jika dia mau belajar, jika dia mau menuntut ilmu syar'i, maka dia akan mengetahui kebenaran dan dia akan mengetahui jalan kebenaran dan dia akan bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, yaitu di atas ilmu dan bukti-bukti dan dasar-dasar yang kokoh. Adapun jika seseorang jauh dari perkara-perkara ini, yaitu jauh dari ilmu, dia tidak mau mendidik dirinya dengan ilmu, dan dia tidak mengetahui perkara-perkara hukum-hukum di dalam agama, ataupun yang berkaitan dengan akidah-akidah dan keyakinan dalam agama ini, fa innahu qad yakhbitu khabta ashwa, maka dia akan ngawur, dia akan goncang dengan kegoncangan dan sikap yang tidak karuan. Kata beliau, seseorang yang jauh dari ilmu dan tidak mau mendidik dirinya dengan ilmu syar'i, maka dia akan ngawur, dia akan goncang, dia akan bersikap sembarangan dan serampangan, kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Fal wajibu alaih, maka yang wajib untuk dilakukan oleh orang tersebut, al-ilmu, untuk mencari ilmu, an yata'allam, untuk belajar. Yang wajib bagi dia untuk menuntut ilmu dan untuk belajar. Karena jika dia mau belajar, tabassara, dia akan tahu, dia akan faham perkara-perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan kemudian berikutnya dalam hadis riwayat Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dalam urusan dan perkara agama. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan jalan tersebut, yaitu jalan menuju surga. Naam. Beliau juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Kemudian beliau mengatakan, menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang alim dibandingkan seorang yang ahli ibadah adalah bagaikan keutamaan bulan purnama yang sinarnya begitu terang menyinari dunia dibandingkan dengan bintang-bintang. Maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, wahai ikhwani fillah, wahai saudara-saudaraku fillah. Dan sekarang terlebih lagi kita berada pada zaman kathurat fihil fitan. Kita berada pada zaman yang sangat banyak terjadi fitnah-fitnah. Wahtalaqal habilu bin nabil, bahkan kata beliau, di zaman ini sungguh tercampur aduk antara al-habil, yaitu orang yang berburu menggunakan tali ataupun menggunakan jaring, bin nabil tercampur aduk dengan orang yang berburu menggunakan panah ataupun senapan. Maksudnya apa? Ini sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa pada zaman tersebut tercampur aduk antara al-haq wal batil, antara kebenaran dan antara kebatilan, antara kebaikan dan antara keburukan, antara kejujuran dan antara kedustaan. Maka itu semua akan hilang dengan nasihat beliau, yaitu apa? Kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Khamisan, kemudian nasihat yang terakhir dari beliau adalah al-muhafadhatu 'alal ukhuwati wal ijtima'. Naam, hendaknya kita semua menjaga al-ukhuwah, persaudaraan, wal ijtima' dan juga persatuan. Beliau mengatakan wajib bagi kita untuk memiliki perhatian terhadap ukhuwah, terhadap persaudaraan, dan hendaknya kita semua yadan wahidah, menjadi satu tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Anfal 46, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Dan janganlah kalian bertanazu', berselisih, janganlah kalian bermusuhan, fatafshalu, yang akan membuat kalian menjadi gentar, yang akan membuat kalian menjadi gagal, wa tadhhaba rihukum, dan akan menghilangkan kekuatan kalian. Fal munaza'atu wal khusumat tadhhabu min quwwatil ukhuwah, maka perselisihan ataupun keributan dan juga permusuhan itu akan menghilangkan kekuatan ukhuwah, menghilangkan kekuatan persaudaraan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita semua untuk menjadi satu tangan, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya al-furqah, bahwasanya perpecahan itu adalah al-haliqah, perpecahan itu akan memotong habis, akan mencukur habis. Yang mana kata beliau, allati la aqulu tahliqu sya'r, aku tidak mengatakan bahwasanya perpecahan itu akan memotong habis rambut, akan tetapi perpecahan itu akan memotong habis al-ukhuwah wad-din, akan memotong habis persaudaraan dan agama kita. Tub'iduhu, na'am, yaitu al-furqah tersebut, perpecahan tersebut akan menjauhkan kita dari ukhuwah, dari persaudaraan dan dari agama kita. Maka yang wajib bagi kita, hendaknya kita bersatu di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ini adalah bimbingan beliau sebagai penutup. Wa natrukul ghibah wan namimah, dan hendaknya
kita meninggalkan perbuatan ghibah, menggunjing, mengribai, membicarakan keburukan saudara kita, dan meninggalkan perbuatan namimah, mengadu domba, merusak hubungan baik saudara kita, yang mana itu akan tufarriqus shaf, akan mencerai-beraikan barisan kita, akan memecah belah barisan kita, au naqlal akhbar, dan hendaknya kita juga meninggalkan untuk naqlal akhbar, menukil-nukil berita, au ghaira dzalik, ataupun au ghairi dzalik, ataupun menukil ya perkara yang lain, cerita-cerita, menukil berita-berita dari fulan, dari alan, maka kita tinggalkan itu. Fal wajibu alaina, maka yang wajib bagi kita semua, ma'asyaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, annana najid, hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara kita, wa anna khuddat tarfa, dan hendaknya kita memejamkan mata, menundukkan mata, yaitu maksudnya kita jangan membesar-besarkan masalah, jangan membahas-bahas masalah, jangan membuat masalah menjadi ngeri, jangan kita mempermasalahkan, mengulang-ulang, tapi hendaknya kita menundukkan pandangan kita, memejamkan mata kita atas kesalahan-kesalahan saudara kita. Dan wajib bagi kita untuk natahakam, untuk berhukum kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fallaha Allah bil ukhuwah, maka jagalah ukhuwah kita. Nah, maksudnya bertakwalah kepada Allah dalam hal ukhuwah ini. Jagalah ukhuwah kita. Hafidhu ala da'watikum, hendaknya kalian semua menjaga dakwah kalian. La a'ni fulanan aw 'allanan, dan aku tidak bermaksud person tertentu, baik si fulan atau si alan, minan nas, dari manusia. Hiya nasihatun 'ammatun li awalan ana wa li jami'i ikhwani, kata beliau. Ini semua adalah nasihat yang bersifat umum, yang bersifat universal, berlaku untuk siapapun, untuk aku yang pertama kalinya dan untuk seluruh saudara-saudaraku, untuk menjaga dakwah kita dan menjaga ukhuwah di antara kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua, dan beliau menutup dengan wasiat ataupun bimbingan berikutnya. Dan kami memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan karunia-Nya, dengan kemuliaannya, dan dengan kedermawanannya dan kebaikannya, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolak dari kami dan dari kalian seluruh keburukan dan hal-hal yang tidak disukai. Naam, iya, wala tarbawna. Penutup dari beliau, kata beliau, wala tarbawna la anna fulan yata'an fi fulan. Dan janganlah kalian ridha, janganlah kalian suka, dan janganlah kalian rela kalau ada seorang fulan yata'an fi fulan, menusuk si fulan. Maksudnya apa? Mencela si fulan, menjatuhkan si fulan, mencaci maki si fulan. Maka janganlah kalian ridha, janganlah kalian suka, janganlah kalian rela. Bahkan beliau mengulangi, au fulanun yata'an fi fulan, la, kata beliau, ataupun ada seorang fulan yang mencela, yang menjatuhkan, yang mencaci, merendahkan si fulan, la, sekali-kali tidak. Naam, iya, bal wajibun alaikum, bahkan yang wajib untuk kalian semua untuk menjaga dakwah kalian. Wa masyayikh ajilla indakum, dan masyayikh, para syekh-syekh yang mulia ada di tengah-tengah kalian. Naam,
Kasyekh Luqman hafizahullah wal ikhwah al mudarrisin jami'ihim aidha, kata beliau, seperti Syekh Luqman hafizahullah dan juga para ikhwah, yaitu para masyayikh yang lain juga, mereka para asatidah, para mudarrisin, para pengajar, jami'ihim aidha, mereka juga semuanya masyayikh, kulluhum ala khairin wa salah, maka mereka semua berada di atas kebaikan dan di atas kesalehan. Kemudian beliau menutup muhadharah ringkas ini dengan doa yang begitu mulia dan berharga dari beliau. Wa nas'alullah azza wa jal, kami memohon kepada Allah azza wa jal agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menuntun mereka kepada kebenaran dan untuk menjaga mereka semua dan untuk menjaga negeri Indonesia, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yakbita a'da'akum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan dan mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh dakwah salafiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh alam. Barakallahu fikum. Ini beberapa nasihat, wasiat dan bimbingan dari guru kita semua, Fadilatul Syekh Zakaria Ibni Shu'aib Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan kebaikan. Dan sebagai penutup, sebuah nasihat bagi saya pribadi dan juga kepada ikhwah semua yang hadir di majelis ini, dan juga kepada semua ikhwah yang mendengar secara langsung maupun yang mendengar nanti lewat rekaman. Marilah kita sambut nasihat beliau dengan kebaikan. Marilah kita ikuti dan kita laksanakan nasihat-nasihat yang berharga dari beliau. Dan yang lebih penting lagi, sebagaimana tadi telah beliau katakan bahwa ini merupakan nasihat untuk beliau sendiri yang pertama kali, maka juga ini nasihat untuk saya sendiri, yang juga nasihat ini adalah merupakan nasihat untuk kita semua. Maka marilah kita berusaha untuk mengarahkan nasihat ini pada diri kita. Jangan justru nasihat-nasihat ini kita lemparkan, kita arahkan kepada orang lain. Maka sungguh orang yang memiliki sifat dan tabiat seperti ini, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah, karena justru dia selalu merasa bahwa nasihat itu adalah ditujukan untuk orang lain, sehingga bagaimana mungkin dia akan bisa memperbaiki dirinya. Maka marilah kita sambut nasihat-nasihat ini dengan baik, dengan penuh keikhlasan dan hati yang bersih, hati yang terbuka, untuk supaya kita bisa melaksanakan nasihat-nasihat tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.